Perkenalkan, nama saya Cornelius Ampur, NIM 2020 310018. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persediaan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah manajemen rantai pasok. Jadi persediaan itu adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya itu untuk proses produksi atau perakitan. Nah, dijual kembali dan untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Uh, jadi dalam persediaan ini tentunya ada manajemen persediaan. Nah, manajemen persediaan yang baik merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan pada satu sisi. Jadi pengurangan biaya persediaan dengan cara menurunkan tingkat persediaan dapat dilakukan oleh perusahaan. Tetapi pada sisi lain, konsumen akan tidak puas apabila suatu produksi stoknya habis. Nah, oleh karena itu, keseimbangan antara investasi persediaan tingkat pelayanan kepada konsumen harus dapat dicapai. Terus tipe atau jenis persediaan. Jadi persediaan ini yang ada di perusahaan terdiri dari 5 tipe, yaitu yang pertama itu persediaan bahan mentah. Jadi yang telah dibeli tetapi belum diproses. Nah, pendekatan yang lebih banyak diterapkan adalah dengan menghapus varietas pemasok dalam mutu atau jumlah atau waktu pengiriman sehingga tidak perlu pemisahan. Kemudian yang kedua itu persediaan bahan pembantu atau penolong. Nah, persediaan bahan bantu atau penolong itu yaitu persediaan barang yang diperlukan dalam proses produksi, tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Dan yang ketiga itu persediaan barang dalam proses. Nah, persediaan barang dalam proses itu yang telah mengalami beberapa perubahan tetapi belum selesai. Nah, persediaan ini ada karena untuk membuat produk diperlukan waktu yang disebut atau waktu siklus. Nah, pengurangan waktu siklus menyebabkan persediaan ini berkurang. Kemudian yang berikutnya itu persediaan komponen-komponen rakitan. Jadi komponen rakitan ini atau MRO merupakan persediaan yang dikhususkan untuk perlengkapan pemeliharaan, perbaikan operasi. Persediaan ini ada karena kebutuhan akan adanya pemeliharaan dan perbaikan dari beberapa peralatan yang tidak diketahui. Kemudian sehingga persediaan ini merupakan fungsi jadwal pemeliharaan dan perbaikan. Dan yang kelima itu persediaan barang jadi. Jadi persediaan barang jadi ini termasuk dalam persediaan karena permintaan konsumen untuk jangka waktu tertentu mungkin tidak diketahui. Jadi selanjutnya fungsi persediaan. Jadi fungsi penting persediaan adalah memungkinkan operasi-operasi perusahaan internal dan eksternal mempunyai kebebasan. Jadi persediaan ini memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. Kemudian persediaan mempunyai beberapa fungsi penting yang menambah fleksibilitas dari operasi suatu perusahaan, yaitu yang pertama itu untuk memberikan stok agar dapat memenuhi permintaan yang antisipasi akan terjadi. Kemudian yang kedua, untuk menyeimbangkan produksi dengan distribusi. Dan yang ketiga itu untuk memperoleh keuntungan dari potongan kualitas karena membeli dalam jumlah banyak biasanya ada diskon. Kemudian yang berikutnya untuk hedging,
terhadap inflasi dan perubahan harga. Dan yang kelima itu tentang kelima, untuk menghindari kekurangan stok yang dapat terjadi karena yang pertama cuaca, kekurangan pasokan, terus mutu, ketidaktepatan pengiriman. Dan yang terakhir itu untuk menjaga kelangsungan operasi dengan cara persediaan dalam proses. Oke, baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.